Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan yang sampai hari ini kami merasakan anugerah dan berkat yang cukup pakai di dalam hari-hari kami. Kami berterima kasih untuk firman yang terus menjadi kekuatan kami hidup, melayani dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menunjang kami dengan firman-Mu, anugerah-Mu, dan kuasa Roh-Mu yang hidup, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dan berkati setiap yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6, kita membaca bersama-sama dari ayat ke-19 dan seterusnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semua membaca ayat 21, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita sudah bicara tentang jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Hari ini kita akan menyelesaikan bagian khususnya ayat terakhir di sini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Manusia hidup di dalam dunia ini yang menjadi titik penunjang adalah di mana engkau meletakkan hatimu. Anak sekolah yang tidak suka sekolah, badannya hadir, hatinya tidak ada. Orang ikut kebaktian, badannya hadir, hatinya tidak ada. Orang berdagang, orang masuk kantor, badannya hadir, hatinya tidak ada. Pernahkah yang dikerjakan itu beres? Tidak pernah. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa beres kalau orang itu ada, tapi hatinya ada di situ. Mungkinkah hatinya tidak dibawa? Tidak mungkin. Tapi yang disebut ada, tidak ada, bukan lokasinya. Yang disebut dibawa, tidak bawa, bukan materinya. Hatinya pasti ikut dia pergi situ. Tetapi hati itu berarti satu pikiran yang lebih dari sekedar pengertian materi, lokasi, tempat ada di mana. Tapi adalah konsentrasinya dan sesuatu yang dijadikan titik pusat perhatiannya, dan sesuatu yang mendukung seluruh aspek hidupnya. Itu ada sesuatu yang menjadi titik penunjang. Itu di dalam jiwa yang tidak kelihatan. Di dalam seluruh dunia ini, hal yang kelihatan selalu tidak paling penting. Hal yang tidak kelihatan itu yang paling penting.
sama-sama berada di dalam situasi, sama-sama mengalami sesuatu peristiwa, sama-sama mengalami hal, kondisi, tekanan, semua yang sama. Tetapi jika jiwanya tidak ada di situ, seluruh kehidupan menjadi lain. Kalimat seperti ini bisakah engkau baca dari buku lain? Tidak pernah dibaca. Setiap kali kalau engkau melihat keunikan kitab suci, bukan istilah-istilah, kalimat-kalimat yang mendalam sekali, biasa. What is taught in the Bible is so simple, so easy to be understood. Tetapi maknanya, kenapa tidak pernah muncul dari mulut orang lain? Karena Tuhan berkata-kata langsung ke dalam hati sedalam-dalamnya, dari inti sifat kemanusiaan yang Dia cipta. Kalau Allah pencipta manusia, siapa lebih mengerti sifat manusia daripada Dia? Tidak ada dan tidak mungkin. Kalau Allah mau menilik, mau memperhatikan hidup manusia, Dia pasti bicara sesuatu supaya didengar oleh manusia yang dicipta bagi Dia dan dicipta oleh Dia dan dicipta untuk bersandar kepada Dia. We are created by Him, created through Him, and created for Him. Dicipta olehnya, dicipta melaluinya, dan dicipta untuknya. Maka Allah berbicara kabar inti sifat manusia. Itu sebab kalimat muncul selalu di dalam Alkitab. Yang ada telinga, dengarlah. Tidak ada orang tidak ada telinga. Masa ada orang tidak ada telinga? Semua ada. Tidak ada orang tidak mempunyai daya pendengaran. Semua ada. Tapi dengar itu bisa dibagi berapa macam. Dengar secara suara lewat kupingmu. Dengar sesuatu yang mengganggu sehingga engkau mesti memikirkan. Dengar secara penangkapan yang merubah arah hidup seumur-umurmu. Ini namanya dengar. Yang ada telinga, dengarlah. Kalimat yang sederhana dan dalam artinya muncul satu kali di dalam pengajaran mengenai harta. Siapakah manusia, siapakah filosof yang menggabungkan harta dan hati? Tidak ada. Where is your money? There is your heart. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Manusia dilahir dengan kedua tangan kosong. Ataukah bayi lahir, wah, dibuka tangan atas Rp1. Tidak ada. We are born bare hand. Kita dilahirkan dengan tangan hampa, 2 kosong hampa. Lalu kenapa 2? Bayangkan, kalau tangannya cuma 1 bisa kerja apa? Bayangkan, tangan 2 bisa kerja apa? Tidak usah bicara. Bisa bikin kapal yang ratusan ribu ton dari tangan. Kalau tangan bukan disikar jadi 5 jari ini, tapi seluruhnya kumpal 1. Mau kerja apa? Tak bisa kerja apa-apa. Tuhan mencipta terlalu ajaib. Tuhan mencipta dengan bijaksana tertinggi, dengan seni yang paling tinggi. Tangan pun 5 jari tidak sama panjangnya. Kalau sama panjangnya bagus tak? Tak bagus, tak karu-karuan. Ini mesti gemuk kecil, ini mesti kecil pendek. Dan ini mesti tinggi besar. Dan ini 2 satu tinggi 1 rendah. Saudara-saudara, cara membentuk tangan, cara mendesain tangan, itu fungsinya dan seninya dan segala kerumitan daripada desainnya, itu semua sudah dihitung,
sudah dirancang sehingga begitu sederhana tapi begitu rumit. Waktu kita berdoa, lutut, lipat tangan, mata tutup, tunduk kepala. Itulah satu bentuk struktur tubuh manusia yang paling indah. Karena di situ menyatakan kerendahan hati, menyatakan kebutuhan dari manusia, menyatakan akan kita datang kepada yang maha kuasa, lalu bertaklukkan diri, mematuh kepada dia. Waktu manusia memuji Tuhan, kepalanya menangak ke atas. Tidak ada makhluk yang lain yang mempunyai postur yang begitu indah. Tidak ada binatang lain yang mempunyai sesuatu garisan seni yang begitu ibadah dibandingkan dengan cara Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia dicipta selain panca indera, selain semua daripada bagian tubuh, semua organ-organ yang berfungsi, masih ada sesuatu tempat namanya hati. Bukan hati di dalam medis, tapi hati di dalam iman, hati di dalam rohani. The heart. The heart is not your liver. The heart is not your jantung. The heart is the place where you put yourself, your value, your estimation, and your honor given to God. Saudara-saudara, yang disebut hati bukan jantung yang detuk, bukan lever yang memberikan pencernaan, tetapi adalah sesuatu tempat di mana engkau beribadah, memperhatikan, memusatkan seluruh konsentrasi daripada fungsi baik roh maupun tubuhmu hidup di dunia. Itu hati. Di mana hatimu? Yesus berkata, di mana uangmu, di situ hatimu. Berarti harta menjadi pengarah jiwa kita. Kenapa ya? Masa manusia disetir oleh harta? Mestinya tidak. Tetapi sungguhnya sudah jadi. Mestinya tidak boleh. Tapi faktanya adalah seperti ini. Kau punya barang yang paling mahal di mana? Kau mungkin lupa, tidak. Kau barang yang paling penting engkau taruh di mana? Itu paling rahasia. Nah, itu tempat yang paling private, paling privat, paling diketahui oleh dirimu sendiri. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan berkata, anakku, berilah hatimu kepadaku. Dan matamu harus memandang akan perjalananku. Kalau hatimu menuju kepada Tuhan, berarah kepada surga, dan matamu terus melihat pimpinan Tuhan dengan tangannya yang maha kuasa, membawa kita melalui jalan padang belantara, melalui hari-hari yang susah, maka hidup kita berarah dan berjalur di dalam rel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak suka. Mengapa harus Tuhan yang mimpin? Mengapa harus mengikuti rel, prinsip, hukum, perintah, dan jalan yang ditentukan oleh Tuhan? I want to follow my own way. I want to live and walk in my own freedom. Saya suka berjalan di dalam kebebasanku. Saya suka melakukan segala sesuatu mengikuti kesenangan hasrat dan nafsuku sendiri. Itulah sebab banyak orang gagal, banyak orang binasa, banyak orang jatuh ke dalam jalan yang tidak benar. Hanya karena tidak memelihara hatinya. Hasil seumur hidupmu ditentukan daripada fondasi dan arah
hatimu. Itu sebab peliharalah hatimu melebihi dari segala sesuatu. Peliharalah segala hatimu untuk memperhatikan segala sesuatu. Karena hasil seumur hidupmu berasal daripada hatimu. Where your heart is, be careful and keep it with the safety from God and with all the law which is binding you and give you freedom. Hukum itu mempunyai paradoks yang luar biasa. Mengapa Tuhan memberikan hukum? Karena Tuhan mau membebaskan manusia. Setelah bebaskan manusia, hukum mempunyai apa? Mempunyai fungsi memperbataskan manusia. Waktu Tuhan mendengar seruan orang di tanah Mesir, oh Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, lihatlah anak-anakmu yang kau pernah janji dengan nenek moyang mereka, sekarang ditindas, dipaksa kerja, diperbudak, diikat dan dibatas kebebasannya di negara Mesir, pemerintah yang paling berkuasa, Firaun yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Look at us, God, please. We plead to you, we pray to you, please look down and understand our oppression and our difficulty. Waktu suara itu terdengar oleh telinga Tuhan, Tuhan langsung ingat dia pernah berjanji dengan nenek moyangnya yang sudah mati 430 tahun, Abraham, Ishak, dan Tuhan turun dari surga, menilik, memperhatikan, memimpin dan memberikan solusi problema di batas, diopres, ditekan, dipaksa, diperbudak. Moses go to the palace of Pharaoh, tell him, let my people go so that they can worship me in the wilderness. No, I cannot. Sampai sekarang hamba Tuhan kalau suruh kerja, ini kerja, jangan saya lain-lain. Itu bukan rendah hati, itu malas. Itu menunda dan membuang kewajiban yang harus dikatakan. Saya harap dalam menjadi satu kebudayaan umum, semua pendeta di sini tidak menolak kewajiban. Tuhan berkata, bicara sama Firaun, biarkanlah umatku keluar dari Mesir. Itu namanya kebebasan. Kebebasan beragama, kebebasan hak asasi manusia, kebebasan hidup, kebebasan tingkah laku. Sesudah keluar, baru sampai di Gunung Sinai, kasih mereka ikatan. Loh, Tuhan main-main. Tuhan katanya mau memberikan kebebasan, sekarang kasih ikatan. Kenapa? Ikatan itu dari Taurat. Tidak boleh bunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh menginginkan istri orang lain, tidak boleh menginginkan harta orang lain, tidak boleh menginginkan ternak orang lain, tidak boleh menginginkan tanah, sawah, dan rumah, properti orang lain. Ini pertama kali proteksi untuk kepunyaan kita masing-masing. Property protection, proteksi adanya harta benda pribadi sudah dicantumkan di dalam hukum-hukum semua negara, khususnya di dalam PBB, mulai dari Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab menjadi sumber, menjadi standar hukum seluruh jagat, seluruh dunia. Karena Alkitab diberikan oleh Tuhan, pencipta manusia, sekaligus pelindung manusia.
Bagaimana Tuhan melindungi kita? Membatas kebebasan orang liar. Hukum untuk apa? Untuk membebaskan. Untuk menjadi kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, ada pembatasan untuk orang lain yang liar. In order to protect you, God limit the freedom of the unlawful people. Orang yang tidak berhukum, orang yang berdosa harus dibatas sehingga engkau punya kebebasan diproteksi. Ini paradoksnya. Di mana kebebasan berada, disuruh pembatasan ada. Di mana kebebasan dijamin, di situ limitasi dikaruniakan. Sehingga Alkitab mengeluarkan satu kalimat, dan hanya satu kali di seluruh perjanjian lama tidak pernah. Di perjanjian baru hanya satu buku, namanya Yakobus mengatakan, Taurat yang membebaskan. Taurat itu ikatan. Saya tak boleh judi, tak boleh zina, tak boleh nipu, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh menginginkan istri orang lain. Ini semua ada pembatasan. Is law a limitation, a bondage, or law freeing people instrument from God? Kebebasan itu ada di dalam hukum atau hukum mengandung perbatasan. Both. Sekaligus membatas, sekaligus menjamin. Itu namanya hukum. Silakan kereta api lari secepatnya. Kereta yang paling cepat di dunia sekarang di Cina. 1 jam tercatat yang paling cepat bisa 500 km. Kalau terus dengan kecepatan yang sama dari Jakarta sampai Surabaya 1,5 jam. Ini kecepatan sudah melampaui kapal terbang yang berbaring-baring. Melampaui kecepatan dari helikopter. Melampaui semua kapal terbang yang biasa kecuali jet. Tetapi saudara-saudara, silakan kereta api jalan secepatnya, tetapi harus ada batasan. Batasnya apa? Bukan depan belakang, tapi kanan kiri. Harus terus berada di dalam rel. Rel membatas sehingga arahmu tidak sembarangan. Engkau silakan lari cepat, jangan keluar dari rel. Nah, inilah artinya kitab suci. Kitab suci mengandung kebenaran yang begitu dalam, tetapi berarti juga begitu dalam. You never get out from the principle and the real God set for you. Maka you will be protected, will be assured, you will kept in the safety. Karena engkau rela diikat, maka engkau dijamin kebebasan. Karena engkau terbatas, maka engkau diberikan keselamatan. Inilah kitab suci. Saudara-saudara, hati kita kenapa suka liar? Karena kita tidak mau diikat. Kita tidak mau dibatas. Kita tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Kita mau seenak sendiri. Nah, salah satu sebab yang bikin engkau liar, seenak sendiri dan tidak dibatas karena uang terlalu banyak. Kalau uang tidak banyak bisa pergi cari pelacur. Nah, mungkin. Kalau uang tidak banyak bisa pergi melanggar segala sesuatu untuk sebebas mungkin. Nah, bisa. Itu sebab uang itu adalah satu berkat dari Tuhan. Sekaligus mungkin hadiah dari setan. Sekaligus uang itu adalah jebakan yang paling menakutkan kita. The most serious harm to hurt our own safety. Saudara-saudara, harta benda yang kelebihan itu berkat yang besar sekaligus bahaya yang mengerikan.
abundant wealth, the more than what you need in your wealth, in your money, cause you to have very, very wild and control freedom. Uang yang banyak bikin kamu kebebasannya tidak terbatas, tidak terkontrol. Saudara-saudara, orang-orang miskin akhirnya menjadi orang besar. Itu beribu-ribu. Orang seperti Franklin Benjamin, orang seperti Thomas Edison, orang-orang besar di dalam sejarah, kebanyakan dari kecil hidupnya miskin, uang terbatas. Maka mereka tidak sempat menjadi liar, tidak sempat keliwat bebas, tidak liar pergi melampiaskan nafsu, tidak liar mencari pelacur. Karena dari kecil mereka miskin, kerja berat, sehingga mereka harus jaga tingkah lakunya, jangan lewat batas. Saya tidak mengatakan orang miskin semua beres. Saya lebih tidak katakan orang kaya semua rusak. Saya mengatakan kalau mau rusak, salah satu kemungkinan adalah kebanyakan uang, sehingga engkau bebasnya sudah keluar dari real, itu bahaya. Tapi satu hal yang bisa mengikat engkau, jalan di dalam prinsip, tidak melanggar semua peraturan, dan mentaati hukum dari Tuhan. Satu-satunya cara adalah keep your heart within the control of power of Holy Spirit and obey all the law of God. Yang bikin menjamin engkau tidak liar, tidak rusak, tidak melampiaskan nafsu untuk kelakuan yang semua tidak senonoh. Hanya satu, taruhlah jiwamu di bawah pimpinan Tuhan, kontrol daripada hukumnya, patuh kepada prinsip kebenaran Tuhan Allah. Ini penting sekali. Saudara, banyak orang ke gereja tapi tidak dengar kalimat-kalimat seperti ini. Cuma dengar pendeta penipu. Percaya Yesus bisa kaya. Aduh, amin, amin. Gereja-gereja yang mematuh kepada firman Tuhan. Zaman reformasi, zaman Martin Luther yang sangat miskin, belajar setengah mati, seumur hidup baca buku, dan akhirnya mendapat gelar doktor pada waktu dia masih muda. Adalah seorang yang ketakutan, kelebihan kepada Tuhan. Apakah artinya ketakutan kelebihan? More than the ordinary and the normal fear of the Lord. Dia takut ini, takut. Dia takut dosanya bikin dia masuk neraka. Dia takut ditolak oleh Tuhan seumur hidup dan kekekalannya. Maka dia gentar. Kasihan, Martin Luther menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kegentaran tak habis-habis. Ketakutan tak habis-habis. Anak-anakmu sejak kecil mendengar firman, seumur hidup tidak keluar dari prinsip Tuhan. Saya mau tanya, kalau uang tidak cukup, doa sama Tuhan. Kalau uang itu sudah kelebihan, cari pelacur. Orang Kristen apa itu? When you need, you pray. When you have been given, you go for prostitution. Nah, benar kan? Maka Tuhan mengatakan satu kalimat, prinsip total. Where your money is, your heart also is there. Di mana hartamu, di situ hatimu. Apa hubungan harta sama hati? Harta luar, hati dalam. Harta boleh banyak, hati cuma satu. Tapi inilah kalimat prinsip yang keluar dari mulut Tuhan. Yang kita hidup bukan hanya bersandarkan makanan saja. Bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Tuhan berkata, where your money is, there is your heart. Kita hanya memikirkan ayat ini. Mari kita merenungkan dengan jelas. Apa hubungan saya dengan uang?
Uang terlalu sedikit, saya tidak bisa hidup. Beli air, uang. Beli nasi, uang. Makan ikan, uang. Bahkan setelah makan, mau cuci gigi, odol, uang. Kita perlu uang. Jangan pura-pura. Kita semua sama, manusia yang perlu uang. Tapi yang sekarang dibicarakan hari ini bukan uang dari mana. Uang kalau kelebihan, kemana? Saya dari kecil miskin sekali. Karena papa saya yang kaya mati pada waktu umur 3. Mama saya seorang janda umur 33. Di dalam peperangan harus kerja dari pagi jam 6 sampai malam jam 7. Mendapatkan uang sedikit, beli nasi untuk anak-anak makan. Kami punya rumah banyak, 24 rumah 3 susun. Masing-masing kira-kira 15 kamar. Tapi tidak bisa dijual, peperangan. Siapa membeli rumah, mungkin hari ini masih ada, besok dibom oleh kapal terbang Jepang. Uang tidak ada, rumah ada, bekas orang kaya. Sekarang miskin sekali. Maka mama saya menjahit pakaian orang lain. Dapat uang sedikit membesarkan anak. Saya tidak pernah mengeluh. Kenapa Tuhan memberikan kemiskinan pada waktu saya masih anak kecil. Saya hanya bersyukur. Itulah cara Tuhan melatih orang menjadi hamba Tuhan yang berguna. Tetapi lambat laun saya sampai umur 12. Belum pernah diberikan satu mainan untuk saya main. Tidak ada boneka, tidak ada apapun tidak ada. Kepingin main apa? Pakai kertas bikin sendiri. Lipat-lipat jadi burung. Lipat-lipat jadi kapal terbang. Mikir setengah mati how to make this, how to make them. Akhirnya menjadi perancang. Saya mana mau bikin kapal terbang, mesti lipat gini. Lalu buang, bisa terbang sebentar. Itu menjadikan akhirnya saya tidak pernah sekolah arsitek sanggup membangun gereja begitu besar. Saya tentukan 83 meter. Tidak boleh ada satu tiang. Di sini sampai sana temannya tidak ada tiang. Lalu mesti 10 tangga darurat, tidak boleh masuk ke dalam gereja. Semua tangga darurat di pinggir. Sini 2. Sana 2, depan 2, belakang 2. Semua lift tidak mengganggu. Semua bangunan tidak ada satu tempat tidak bisa lihat ke mimbar. Semua desain itu lebih rumit, lebih sulit, dan tidak pernah ada gereja di dunia model seperti ini. Itu semua rancangan karena dari anak kecil saya miskin. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Kalau kurang uang, kita bisa pikir. Kurang uang beli apa-apa, kita bikin sendiri. Saya umur 10, karena mama terlalu sibuk, tidak bisa pergi dan tidak ada uang beli pakaian baru untuk tahun baru. Besok tahun baru, malam itu mama bilang, maafkan, kali ini saya terlalu sibuk. Saya tidak sempat bikin pakaian untuk kamu. Tapi besok pagi saya pakai pakaian baru. Loh, dari mana pakaianmu itu? Saya malam jam 10 sampai jam 3 saya jahit sendiri. Jadi kamu sendiri yang punya pakaian baru. Ya, saya mau jahit untuk kakak-kakak. Waktu tidak cukup. Saya potong kain, saya gambar, saya jahit, lalu saya bikin kancing, bikin lubang. Pakaian baru jadi saya pakai. Umur 10. Nah, itulah hidup orang miskin. Miskin tidak apa-apa. Miskin tidak jelek. Miskin tidak malang. Jangan nangis karena you miskin. Nangis karena engkau tidak mempunyai niat perjuangan sebagai orang Kristen. Waktu uang kurang, doa. Waktu uang kurang, berjuang. Waktu uang kurang, pikir. Akhirnya seumur hidup saya tidak pernah minta uang sama satu orang.
bangun gereja besar juga, tidak pernah pergi rumah orang kaya, tolong kasih bantu dong, ini loh kita mau bangun gereja. Never. Stephen Tong mengambil keputusan, tidak pernah akan minta-minta atau memaksa, menodong, merayu, atau menginginkan uang. Saya cuma demi nama Tuhan kasih perintah, perpuluhan jangan ditahan. Jangan sampai hukuman dari Tuhan sampai engkau tidak bisa lari. You should give what you should give to God. You should give what you should give to the Kaisar. Milik Kaisar kembali kepada Kaisar. Milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Seumur hidup menjalankan prinsip ini dan sampai umur 80 kita kerjakan semua yang besar, tidak tanya dari mana uang. Bikin global convention sampai 85 negara ikut daftar berada di dalam keanggotaan kita, mendengar akan 41 khotbah dari 35 penceramah dari Amerika, dari Jerman, dari Skotlandia, dari Australia, daripada negara-negara lain. Dan tidak ada satu pengkhotbah yang tanya, saya dikasih berapa supaya saya siapkan khotbah yang penting ini. No. Semua orang tahu Stephen Tong. Semua orang tahu saya tidak pernah bicara uang. Semua tahu kalau Stephen yang undang, mari kita menjalankan. Selain pendeta di dalam, pendeta di Amerika, di Brazil, di Eropa, di Jerman, di Perancis, di Inggris, semua yang kita undang, semua langsung jawab iya, saya akan ikut menjadi pengkhotbah. Keuangan berapa besar saya tidak tahu. Saya tahu my God will supply all we need. Semua yang kita perlukan akan diberikan, akan dicukupi oleh Tuhan, karena sudah dididik dari kecil sejak miskin belajar sandar kepada Tuhan. Akhirnya Global Convention mencapai rekor di dalam semua konferensi kekristenan terbesar di dunia. Yang paling banyak orang ikut ada kali ini di Jakarta, melebihi dari Coalition Gospel di Los Angeles, lebih tinggi daripada Orlando, daripada konvensi-konvensi Amerika. Kita terbanyak. Uangnya akhirnya cukup karena Tuhan adalah Tuhan yang supply. Tetapi kalau uang tidak cukup bagaimana? Ini yang terus bicarakan. Semua gereja melangsungkan apapun, kalau uang tidak cukup bagaimana? Terus bicara itu. Tetapi kita selalu pikir, kalau uang lebih bagaimana? Nah, ini yang kita jadikan cara kita berunding, cara kita diskusi, cara kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Uang kalau banyak di mana? Tidak tahu. Tapi sesudah di mana hatimu lari ke situ. Ini cilaka. When you have more than what you need and you lost your heart, that is very crucial, very dangerous situation. Pada waktu kelebihan, sudah tahu lebih uang, tidak tahu taruh di mana, hatimu langsung ke situ. Ini bahaya. Di mana uangmu, di situ hatimu. Mengapa suamimu suka cari pelacur? Karena uangnya kelebihan. Kenapa anakmu sering pergi minum anggur mahal-mahal? Karena uangnya kelebihan. Mengapa ada orang mempunyai istri tersembunyi, ada di puncak, ada di apartemen, ada di sini, di sana? Karena uang kelebihan. Where your money is, there is your heart. Mari hari ini kita kembali, jangan sombong, belajar ayat dari firman Tuhan. Terus terang, di antara masa remaja, saya mulai cari uang umur 14. Anakmu umur 14 bisa cari uang enggak? Umur 15 mulai dapat gaji yang sangat tinggi. Waktu umur 18, saya mengajar 2 sekolah. Dan saya dianggap guru yang paling baik, diberikan gaji lebih besar dari guru yang lebih tua dari saya. Waktu saya umur 18, gaji saya 2 kalinya
pendeta paling besar di gereja di seluruh kota Surabaya. Umur 18, saya mau uang 2 kali dari pendeta paling besar di gereja yang paling mewah. Dia punya gaji cuma separuhnya saya. Saya termasuk anak yang sangat bahagia. Seumur hidup terus diberikan uang oleh Tuhan. Akhirnya selalu kelebihan uang. Sekarang saya tanya, Stephen Tong waktu muda kelebihan uang jadi apa? Saudara-saudara, saya kerja beratnya, engkau tidak berani bayangkan. 1 minggu bekerja setiap hari lebih daripada 8 sampai 10 jam. Orang kerja pagi 8 sampai jam 4 pulang. Saya jadi jam 6 sampai malam jam 9. Lebih daripada 10 jam. Kerja di sekolah, 2 sekolah, ngajar di sekolah dasar. Sore sekolah menengah, malam ngajar lagi sekolah malam. 2 sekolah itu sudah cukup uang. Kenapa sekolah kerja lagi? Karena sudah biasa mensibukkan diri. Bukan untuk uang, tapi karena perasaan kewajiban. Saya harus kerja berat supaya tidak buang waktu. Itu sebab sampai hari ini saya sudah menjadi biasa kerja lebih berat. Sebagaimana saudara mengetahui, selama 18 tahun, saban minggu 5 negara. Saya dari Jakarta ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Hong Kong, ke Taiwan, balik Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan, balik lagi. Meskipun begitu sibuk, hanya naik taksi, naik kapal terbang, khotbah, menjawab pertanyaan, lalu tidur, capek luar biasa. Saben tempat saya sampai, masih pergi cari barang-barang antik untuk taruh di museum. Saudara kira semua ini jadi sendiri muncul, gedung jadi, museum barangnya ada sendiri. Itu bukan tinggalan papa saya, itu hasil karya saya punya kerja. Kelebihan uang saya beli barang antik yang mahal, yang harus dipaparkan supaya engkau bisa menikmati, bisa belajar sejarah, bisa belajar seni. Dan saya sendiri tidak pernah malas. Saya belajar musik, belajar skor. Padahal saya tidak pernah masuk sekolah musik, tidak pernah studi conducting. Saudara-saudara, anak saya sekolah conducting, lu kira murah? Untuk gelar doktor 1 tahun berapa ratus juta. Siapa yang dukung? Saya tidak minta uang majelis, saya tidak minta uang gereja. Dan sekarang dia dapat menkondak orkestra. Dia mendapatkan juara pertama di dalam perlombaan internasional di Paris. Ini semua apa? Karena semangat berjuang, semangat studi, semangat tidak mau buang waktu, semangat belajar yang ketat sudah turun kepada anak-anak saya. Saudara-saudara, waktu saya ke sini, ke sana, Tuhan kasih uang lebih dari secukupnya saya. Saya pakai untuk sendiri? Bukan. Saya untuk mewah-mewah? Bukan. Saya untuk melampiaskan nafsu, minum-minum, berjudi, berzina, lalu menikmati yang paling enak. Sampai hari ini belum pernah saya pakai business class, kecuali upgrade dari tiket. Sampai hari ini berapa jauh saya belinya tiket ekonomi. Saudara-saudara, seorang umur 80 naik kapal terbang 25 jam di tempat duduk ekonomi. Sudah bisa bayangkan enggak? Kalau mau ngerti saya, nanti tunggu umur kamu umur 80, naik kapal dari sini ke New York pakai ekonomi. Baru engkau sadar siapa itu Stephen Tong. Baru engkau sadar apa namanya orang tua masih mau sederhana hidupnya. Puluhan jam di kapal terbang, itu pinggangnya sampai sekali. Mau baring tidak bisa, mau ulurkan kaki panjang lega tidak bisa. Terus tahan. Sudah sampai di situ, baru tidur berapa jam?
bangun berkhotbah. Karena di sini siang, di situ malam. Di sini malam, di situ siang. Waktu tiba sore, malam khotbah. Perasaan bagaimana? Engkau tidak tahu, engkau cuma dengar, oh Stephen Tong begitu ya. Saya tidak perlu membawa, suruh engkau ikut saya. Karena Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara-saudara, dari umur 18 dapat uang lebih banyak dari orang lain. Saya 20% dari gaji saya itu beli traktat dan kitab suci yang kecil-kecil. Lalu mengabar di tengah jalan. Waktu saya mempunyai kelebihan waktu, meskipun saben hari kerjanya lebih 10-12 jam, ada hari libur, saya naik kereta api pakai uang sendiri, bawa ribuan traktat, pergi ke Pasuruan, Probolinggo, pergi ke Malang, pergi kota lain. Untuk apa? Bagi traktat di tengah jalan. Umur 18, belum sekolah teologi, belum jadi pendeta, sudah menjadi hamba Tuhan yang keliling jalan-jalan. Kadang-kadang di stop, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang diusir. Dari rumah sakit saya diusir. Tidak boleh bagi di sini. Dari sekolah komunis saya diusir. Tidak boleh mendekati semua murid di sini. Saya mengabar Injil diusir-usir. Saya tidak apa-apa. Pokoknya mengabarinya. Akhirnya yang usir gimana saya tidak tahu. Yang diusir sekarang memiliki gereja salah satu terbesar. Pekerjaan Tuhan yang paling penting Tuhan serahkan kepada saya. Ini semua bukan kebetulan. Karena hari itu mempunyai uang lebih. Kerja apa saya sudah pikirkan. Saudara-saudara, STEMI di seluruh dunia ada orang yang melihat pekerjaan begitu penting, begitu berharga, mereka memberi uang. Saya pakai? Tidak, saya simpan. Saya pergi mengelilingi 140 kota, bikin kapin sampai badannya penuh dengan keringat. Karena di semua kota kita ada kapin, bukan gedung, lapangan terbuka, waktu panas, keringat terus. Saya tidak keburu ganti pakaian, khotbah sampai habis. Dan ini Tuhan bukan saja memberkati, memberikan kelebihan uang, bukan dari persembahan mereka, sebagian besar dari persembahan gereja di sini. Itu semua dikumpulkan, saya tidak pakai. Saya akan memberikan uang itu besok membangun gedung BSD, Sekolah Universitas Calvin. Karena apa? Stephen Tong tidak melacur, tidak berjudi, tidak mewah-mewah, tidak naik kapal terbang business class atau kapal terbang first class. Selalu hemat uang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat besar dan sangat penting. Saudara-saudara, saya mendidik anak saya juga begitu. Mereka sekarang sudah dewasa. Saya mendidik mereka dengan prinsip yang sama. Kalau sendiri sudah cukup, bersyukur kepada Tuhan. Lalu kalau uang, enggak punya uang dikumpul besok kalau sakit perlu uang banyak. Saya tahu. Tapi puji Tuhan sampai umur 80, saya tidak banyak penyakit. Tidak perlu uang obat terlalu banyak. Meskipun masih saben hari makan lebih 20 butir obat untuk turunkan tekanan darah, untuk mengencerkan darah, untuk mah. Saya sudah tua, banyak uang harus beli obat. Tapi kelebihan tetap saya harus tahan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi hati, uang di mana? Hatimu di mana? Saya hari ini menjawab, uang banyak di mana? Hati di surga. Sehingga kalau engkau memakai uang untuk pemborosan, kenikmatan, pelampiasan nafsu, cilakalah engkau. Karena itu membuktikan hatimu di pelacur, hatimu di kenikmatan, hatimu di dalam kemewahan dunia. Uang saya
selain kerja pekerjaan Tuhan, saya kumpulkan, saya beli arloji yang mahal-mahal. Sekarang tunggu dilelang. Uangnya semua akan kembali untuk pekerjaan Tuhan. Karena selain tidak mau buang uang, juga tidak mau beli barang yang tidak bernilai, akhirnya terus buang di sampah. Maka nanti kalau dilelang, mungkin saudara juga beli. Tapi saya tidak akan jual terlalu murah. Ini jual bukan karena saya miskin perlu uang, karena pekerjaan Tuhan perlu didukung. Mari kita semua memikir baik-baik, mendukung pekerjaan Tuhan dengan kelebihan uang yang kita ada. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di dalam sejarah kita melihat ada orang yang kaya, matanya terus lihat kekayaan kalian dan tidak lihat akan Tuhan. Tapi kitab suci mencatat, saya ambil contoh dua orang. Satu adalah Abraham yang dibanding dengan Lot. Abraham mempunyai kemungkinan lebih kaya dari Lot, tapi Lot sombong. Dia kira dia pasti lebih kaya daripada Abraham. Akhirnya kedua orang, satu paman, satu keponaan, sampai di satu tempat. Lot yang kurang ajar merangsang, memprovokasi semua hamba-hambanya untuk melawan hamba-hamba Abraham. Semua anak muda gerak-gerik, taktik, strategi yang nakal, yang gelap, orang tua langsung tahu. Saudara jangan kira orang tua goblok-goblok. Orang tua itu pintar, cuma pura-pura goblok. Semua ikut. Orang tua itu pintar semua, 1, 2, 3. Orang tua itu pintar, tapi kelihatan goblok. Karena sudah tua, kelihatan lambat, kelihatan dah lincah. Padahal tidak. Dulu saya pakai baju, 2 menit semua selesai. Sudah boleh berangkat. Sekarang mau kancing khususnya ini. 2 menit belum 1. Karena syaraf, karena tangan sudah lambat, sehingga kadang-kadang tidak peka, tidak terlalu sensitif. Ini 1, 2, 3, ini yang paling susah. Kadang-kadang pakai 5 menit, kancingnya belum masuk. Nah ini sudah tua, lambat. Saya kadang-kadang jengkel sendiri. Kok sekarang jadi begini? Dulu tidak begini loh. Dulu dari loteng loncat ke bawah, dari satu susun ke susun lain. Cuma 4 loncat, top, top, pop, pop, sudah sampai di bawah. Sekarang setiap langkah 2 orang yang dukung baru bisa jalan. Kamu kira saya senang? Saya benci sendiri. Ini badan sudah tidak mau diperintah, tidak mau jalan dengan cepat. Dulu khotbahnya berapa keras, kalimatnya berapa lincah, langkahnya berapa cepat. Sekarang tidak bisa, karena sudah tua. Namun demikian, orang tua kelihatan tidak lincah, bukan bodoh. Abraham begitu lihat, langsung tahu. Ini kenapa hambanya, keponakan saya berani melawan hamba saya sendiri. Tidak pandang orang tua, tidak takut sama, sungkan sama orang tua. Dia tidak usah bicara, panggil Lot. Kau dan aku tidak boleh berselisih. Hambamu dan hambaku tidak boleh berkelahi. Kita harus damai-damai. Tapi kelihatan sudah tidak bisa. Saya tahu, tapi dia tidak ngomong. Yang rangsang kamu, yang provokasi kamu, gitu aja. Kalau sudah tidak cocok, tidak usah sungkan. Kamu pilih tanah di selatan, saya ke utara. Kalau pilih tanah dekat laut, saya ke gunung. Saya ngalah, orang tua ngalah. Silakan pilih. Kalau saudara dikiniin sama orang tua, mestinya sungkan kan? Lot tidak sungkan. Oke, dia langsung pilih tanah yang paling subur, paling banyak manusia, paling maju, paling ramai, dekat Sodom Gomora. Lalu dia pelan-pelan pindah ke situ. Biar orang tua pergi ke gunung yang gersang, yang tidak subur, yang sepi, yang ketinggalan. Kenapa? Orang tua sudah mau mati kok. Kenapa mesti nikmat yang enak? Saya dan besok keturun saya perlu kekayaan. Saya mau cepat kaya. Lu pergi pensiun saja. Tuhan melihat tidak? Melihat. Lot
engkau pilih tempat itu yang subur. Saya kasih tahu, tapi Balak ngomong, saya akan bakar habis Sodom Gomora. Engkau memiliki kekayaan, akhirnya hangus di dalam tangan penghakiman saya. Engkau tidak sadar. Abraham, engkau pilih tempat karena sisanya baru engkau ambil. Engkau mengalah, tidak apa-apa. Saya akan berkati keturunanmu sampai bergenerasi-generasi sampai seluruh bumi. Akhirnya siapa yang menang? Yang mengikut Tuhan yang menang. Yang memperhatikan sendiri itu yang kalah. Sekarang pengaruh Lot di mana? Nothing. Pengaruh Abraham di seluruh dunia. Keturunan Abraham yang paling penting satu, Yesus Kristus. Menjadi berkat segala bangsa. Menjadi orang yang menemukan ribuan juta orang Kristen berabdi kepada Dia karena Yesus Kristus menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Kekayaan di mana? Kekayaan di hati. Where your money is, there is your heart. Sekarang Lot di mana? Lot sekarang saya percaya dia diselamatkan di surga terus geleng kepala. Sayang sekali, saya terlalu pentingkan uang, tidak pentingkan rohani. Sekarang saya menyesal, pengaruh saya tidak besar. Abraham bukan saja dia sendiri beristirahat di dalam pangkuan Tuhan. Pangkuan dia mendapat istirahat daripada orang Kristen seperti Lazarus. Abundant life, not only supply your need, but you can be the resting place for others who have faith. Imitate your life. Saudara-saudara, kita lihat lagi teladan yang lain di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Lut yang ikut Naomi, dia mengikuti Naomi sampai tengah jalan. Naomi mengatakan, sekarang saya orang Israel, kamu orang daripada itu Moab. Engkau boleh pilih mau pergi kemana, mau ikut orang tua kah? Tidak ada hari depan. Saya ada janda tua, tidak bisa kasih uang, tidak bisa tolong engkau. Engkau nikah sama anak saya, sayangnya anak saya mati. Engkau sekarang pilihlah mau kemana, cari hari depanmu, cari kekayaan bagimu. Maka seorang menantu yang lain bilang, bye bye, I go my way, I have my future, I go to strive in my life and the life ahead. Untuk hari depanku saya pergi berjuang. Dia pergi. Tapi Ruth mengatakan, oh popo atau mertua, saya sumpah di hadapan Tuhan, negerimu adalah negeriku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Saya tidak meninggalkan engkau, terus pulang sampai tanah perjanjian. Sekarang saya tanya, salah satu menantu yang hilang sekarang di mana? Nowhere. Lut yang ikut mertua yang miskin sekarang di mana? Di dalam surga. Dan keturunannya yang paling penting namanya Yesus Kristus menjadi berkat seluruh dunia. Saudara-saudara, masih banyak contoh. Saya bisa ambil dari Alkitab satu persatu. Coba tanya, di mana hatimu? Karena di mana hartamu? Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita orang-orang Kristen yang mengikuti Tuhan, tunduk kepada perintahnya, patuh kepada kehendaknya. Sampai satu hari kita melihat kemuliaan Tuhan berada di tengah-tengah rumah Tuhan dan di tengah-tengah hidup kita, menjadi berkat untuk ratusan, ribuan, ratusan ribu orang. Mereka mengikuti kita, berbakti kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo naik di atas mimbar. Mari kita berdoa, Ivan memimpin kita.
Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dalam hati kami yang mungkin masih seringkali terpikat dengan hal-hal dunia. Tapi setiap kali kami mengingat akan salib Kristus ya Tuhan, kami sadar segala harta di dunia ini adalah sampah. Dan kiranya Tuhan yang boleh terus mengarahkan hati kami hanya kepadamu saja. Engkaulah sumber sukacita, sumber damai sejahtera kami. Dan biarlah kami gunakan segala apa yang Tuhan berikan kepada kami, semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah setiap kesempatan di mana kami boleh berbagian dalam pekerjaan Tuhan, kami dengan sukacita, dengan sukarela memberikan apa yang Tuhan titipkan kepada kami, semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah harta kami, pakailah hidup kami, seluruhnya hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.